Om Swastiastu, bertemu kembali bersama Miss Siska dalam video pembelajaran pendidikan agama Hindu dan budi pekerti. Video kali ini melanjutkan pembahasan mengenai Weda sebagai sumber hukum Hindu, yaitu pada subbahasan sumber-sumber hukum Hindu. Sebelum kita lanjut pada pembahasan materi, mari kita simak sloka berikut. Srutistu Wedo Wijneyo Dharma Sastram Tuwai Smarti Desarwarda Swami Mamsye Damyam Dharma Hinir Babau. Yang artinya, yang dimaksud dengan Sruti adalah Weda, dan dengan semerti itu adalah Dharma Sastra. Kedua macam pustaka suci ini tidak boleh diragukan kebenaran ajarannya, karena keduanya itulah sumber Dharma. Manawa Dharma Sastra Adhyaya 2 Sloka 10. Menurut tradisi yang lazim telah diterima oleh para maharesi tentang penyusunan atau pengelompokan materi yang lebih sistematis, sebagai sumber hukum Hindu berasal dari Weda Sruti dan Weda Semerti. Perhatikanlah bagan kodifikasi Weda berikut. Weda terdiri dari Weda Sruti dan Semerti. Weda Sruti adalah kitab suci Hindu yang berasal dari Wahyu Ide Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa, yang didengar langsung oleh para maharesi, yang isinya patut dipedomani dan dilaksanakan oleh umat sedharma. Dan Weda Semerti adalah kitab suci Hindu yang ditulis oleh para maharesi berdasarkan ingatan yang bersumber dari Wahyu Ide Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa, yang isinya juga patut untuk dipedomani dan dilaksanakan oleh umat sedharma. Nah, pada kodifikasi Weda ini, Weda Semerti sebagai sumber hukum Hindu dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu ada kelompok Wedanga dan juga kelompok Upaweda. Kelompok Wedanga ini merupakan batang tubuh Weda yang bagiannya terdiri dari Siksa, Wyakarana, Canda, Nirukta, Jyotisa, dan Kalpa. Dan kelompok Upaweda merupakan Weda tambahan yang bagian-bagiannya ada Itihasa, Purana, Arta Sastra, Ayurweda, dan Gandharwa Weda. Nah, bagian yang terpenting dari Wedanga adalah Kalpa. Nah, Kalpa ini padat sekali dengan berisi mengenai hukum Hindu, yaitu Dharma Sastra. Sumber hukum Hindu ini membahas tentang aspek kehidupan manusia yang disebut dengan Dharma. Sedangkan sumber hukum Hindu yang lain yang juga menjadi sumber hukum Hindu adalah dapat dilihat dari berbagai kitab-kitab lain yang telah ditulis yang bersumber pada Weda. Di antaranya ada kitab Sarasa Muscaya, kemudian ada kitab Suara Jambu, kitab
Siwa Sasana, Kitab Purwadigama, Kitab Purwagama, Kitab Dewagama atau Kertopati, Kitab Kutara Manawa, Kitab Adigama, kemudian ada Kitab Kertasima, Kitab Kertasima Suba, dan yang terakhir ada Kitab Paswara. Bidang-bidang hukum Hindu sesuai dengan sumber hukum Hindu yang paling terkenal adalah Manawa Dharma Sastra yang mengambil sumber ajaran Dharma Sastra yang paling tua. Adapun pembagiannya terdiri dari 1. Bidang hukum keagamaan, 2. Bidang hukum kemasyarakatan, 3. Bidang hukum tata kenegaraan. Baiklah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, bidang hukum keagamaan. Bidang ini banyak memuat ajaran-ajaran yang mengatur tentang tata cara keagamaan, yaitu menyangkut tentang antara lain sebagai berikut. 1 atau A, bahwa semua alam semesta ini diciptakan dan dipelihara oleh suatu hukum yang disebut hukum reta atau dharma. B. Ajaran-ajaran yang diturunkan bersifat anjuran dan larangan yang semuanya mengandung konsekuensi atau akibat sanksi. C. Tiap-tiap ajaran mengandung sifat relatif dan absolut. Relatif yaitu artinya dapat disesuaikan dengan zaman atau waktu dan di mana tempat dan kedudukan hukum itu dilaksanakan, dan absolut berarti mengikat dan wajib hukumnya dilaksanakan. Yang D. Pengertian warna dharma berdasarkan pengertian golongan fungsional. Berikutnya kita bahas mengenai bidang hukum kemasyarakatan. Bidang hukum kemasyarakatan, bidang ini banyak memuat tentang aturan atau tata cara hidup bermasyarakat satu dengan yang lainnya atau sosial. Nah, lembaga yang memegang peranan penting yang mengurusi tata kemasyarakatan adalah Badan Legislatif yang menurut hukum Hindu adalah Parisade. Nah, pembahasan ketiga yaitu bidang hukum tata kenegaraan. Bidang ini banyak memuat tentang tata cara bernegara, di mana terjadinya hubungan warga masyarakat dengan negara sebagai pengatur tata pemerintahan yang juga menyangkut hubungan dengan bidang keagamaan. Di samping itu, hukum Hindu ini juga mengatur sistem masyarakat menjadi kelompok-kelompok hukum yang disebut warna, kula, gotra, gana, puga, dan sreni. Selanjutnya, menurut kitab Dharma Sastra yang ditulis oleh Manu, keberadaan titel hukum atau Vyavaharapada dibedakan jenisnya menjadi 18, antara lain sebagai berikut. 1. Rina dana, yaitu ketentuan tentang tidak membayar hutang atau hutang piutang. 2. Niksepa adalah hukum mengenai deposito dan perjanjian. 3. Aswamiwikriya adalah tentang penjualan barang tidak bertuan. Yang keempat, Sambuya Samutana, yaitu perikatan antara firman. Yang kelima, Datasyana Pakarma adalah ketentuan mengenai hibah dan pemberian. Yang keenam, Wetanadana, yaitu hukum mengenai tidak membayar upah. Yang ketujuh, Samwidya Tikarma adalah hukum mengenai tidak melakukan tugas yang diperjanjikan. 8. Krayawikrayanusaya, artinya pelaksanaan jual beli. Yang kesembilan, Swami Palawiwada
artinya perselisihan antara buruh dengan majikan. 10. Sima Wiwada, artinya perselisihan mengenai perbatasan. 11. Waparusya adalah mengenai penghinaan. 12. Danda Parusya, artinya penyerangan dan kekerasan. 13. Steya adalah hukum mengenai pencurian. 14. Sahasa, artinya mengenai kekerasan. 15. Stri Pundarma adalah hukum mengenai kewajiban suami istri. 16. Stri Dharma artinya hukum mengenai kewajiban seorang istri. 17. Wibaga adalah hukum pembagian waris. 18. Dyuta Samawya adalah hukum perjudian dan pertaruhan. Nah, berdasarkan pembagian titel hukum Hindu di atas, dalam pembelajaran hukum Hindu yang bersumber pada kitab-kitab tersebut di atas, maka banyak kita menemukan pokok-pokok pikiran yang berkaitan dengan titel hukum. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Hindu mengalami proses perkembangan. Nah, berikutnya, Sloka Kitab Hukum Manawa Dharma Sastra 2.6 menjelaskan bahwa seluruh Weda merupakan sumber utama daripada Dharma, agama Hindu. Kemudian barulah Semerti di samping kebiasaan-kebiasaan yang baik dari orang-orang yang menghayati Weda, serta kemudian acara, tradisi dari orang-orang suci, dan akhirnya Atmanastuti atau rasa puas diri sendiri. Berdasarkan sloka tersebut, kita dapat mengenal sumber-sumber hukum Hindu menurut urutan-urutannya adalah sebagai berikut. 1. Weda Sruti. 2. Weda Semerti. 3. Sila. 4. Acara atau Sadacara. 5. Atmanastuti. Berikutnya, di dalam kitab suci Weda kita sering menjumpai beberapa istilah yang dipergunakan untuk menyebutkan istilah hukum yang abadi seperti Reta, Wirata, dan Dharman. Di samping kebiasaan-kebiasaan abadi yang juga merupakan hukum yang bersumber pada Weda, yaitu Dharma atau Dharman, para penulis hukum Hindu juga menyimpulkan bahwa ada 4 macam masalah yang mencakup hukum itu, antara lain 1. Mengenai kekuasaan atau kompetensi hukum dan kebiasaan. 2. Mengenai asal-usul tertib sosial. 3. Mengenai wewenang penguasa yang berkuasa yang juga menyangkut kompetensi relatif. 4. Mengenai kedudukan penguasa rohani dan hubungannya dengan penguasa negara dengan menonjolkan sifat-sifat imunitas kedua jenis penguasa itu, yaitu Brahmana dan Raja atau Presiden sebagai kepala negara. Selanjutnya, berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan, peninjauan sumber hukum Hindu dapat dilakukan melalui berbagai macam kemungkinan, antara lain 1. Sumber hukum dalam arti sejarah. Peninjauan dasar-dasar hukum yang dipergunakan oleh para ahli sejarah dalam menyusun dan meninjau pertumbuhan suatu bangsa terutama di bidang politik, sosial, kebudayaan, hukum, dan lain-lain termasuk berbagai lembaga negara. Nah, itu sumber hukum dalam arti sejarah. Dan juga menurut catatan sejarah perkembangan hukum Hindu, periode berlakunya hukum tersebut pun dibedakan menjadi beberapa bagian, antara lain yang A. Pada zaman Kertayuga. Zaman ini berlaku hukum Hindu atau Manawa Dharma Sastra yang ditulis oleh Manu. Kemudian yang B. Pada zaman Treta Yuga.
zaman Tirtayuga ini berlaku hukum Hindu atau Manawa Dharma Sastra yang ditulis oleh Gautama. Yang C, yaitu pada zaman Dwaparayuga. Zaman Dwaparayuga berlaku hukum Hindu atau Manawa Dharma Sastra yang ditulis oleh Samkalikita. Yang D, yaitu pada zaman Kali Yuga. Pada zaman Kali Yuga berlaku hukum Hindu atau Manawa Dharma Sastra yang ditulis oleh Parasara. Yang kedua, sumber hukum Hindu dalam arti sosiologi. Nah, sumber hukum Hindu dalam arti sosiologi biasanya dipergunakan oleh para sosiolog dalam menyusun tesa-tesanya. Sumber hukum itu dilihat dari keadaan ekonomi masyarakat pada zaman-zaman sebelumnya. 3. Sumber hukum Hindu dalam arti formal. Dalam arti formal, sumber hukum Hindu dalam arti formal ini menurut Mr. J.L. Van Alverdom adalah sumber hukum yang berdasarkan bentuknya yang dapat menimbulkan hukum positif. Itu artinya dibuat oleh badan atau lembaga yang berwenang. Nah, dengan demikian dapat kita lihat susunan sumber hukum dalam arti formal sebagai berikut. Yang pertama atau bagian A ada undang-undang, B kebiasaan dan adat, C traktat, D jurisprudensi, E pendapat ahli hukum yang terkenal. Yang keempat, sumber hukum Hindu dalam arti filsafat. Dalam arti filsafat merupakan aspek rasional dari agama dan merupakan satu bagian yang tak terpisahkan atau integral dari agama. Filsafat adalah ilmu pikir. Filsafat juga merupakan pencairan rasional ke dalam sifat kebenaran atau realistis, yang juga memberikan pemecahan yang jelas dalam mengemukakan permasalahan-permasalahan yang lembut dari kehidupan ini, di mana ia juga menunjukkan jalan untuk mendapatkan pembebasan abadi dari penderitaan akibat kelahiran dan kematian. Nah, untuk mencapai tingkat kebahagiaan itu, ilmu filsafat Hindu menegaskan sistem dan metode pelaksanaannya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama atau bagian A harus berdasarkan pada dharma. Yang B harus diusahakan melalui keilmuan atau jnana. Yang C, hukum didasarkan pada kepercayaan atau sadhana. Yang D, harus didasarkan pada usaha yang secara terus-menerus dengan pengendalian pikiran, ucapan, dan perilaku. Yang E, harus ditebus dengan usaha prayascitta atau penyucian. Yang kelima, sumber hukum menurut Weda. Nah, sumber hukum menurut Weda dijelaskan dalam Sloka 2.6 kitab Manawa Dharma Sastra. Di sini ditegaskan bahwa yang menjadi sumber hukum umat sedharma atau umat Hindu berturut-turut sesuai urutannya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Sruti, 2 ada Smriti, 3 Sila, 4 Sadacara, 5 Atmanastuti. Sedangkan menurut Sen dan Sangkar menyatakan bahwa sumber-sumber hukum Hindu itu berdasarkan ilmu dan tradisinya, yaitu sebagai berikut. 1 ada Sruti, 2 ada Smriti, kemudian Sila, Sadacara, dan Atmanastuti yang ditambah dengan Nibanda. Nah, bagian yang Nibanda ini adalah nama kelompok buku atau tulisan yang dibuat oleh para ahli pada zaman dahulu yang isinya bersifat pembahasan atau kritik terhadap materi hukum yang terdapat dalam kitab-kitab terdahulu. Ada beberapa penulis kitab Dharma Sastra, yaitu ada Resi Manu, kemudian Resi Apastamba, ada Resi Baudayana, kemudian ada Resi Wasista, selanjutnya ada Resi Sankalikita, kemudian ada Resi
Yajna Walkya dan Resi Parasara. Nah, secara tradisional Dharma Sastra atau hukum Hindu ini telah dikelompokkan menjadi 4 kelompok menurut zamannya masing-masing, yaitu seperti tadi yang dijelaskan bahwa kelompoknya ada kelompok pada zaman Satyayuga atau Kertayuga, berlaku Dharma Sastra yang ditulis oleh Resi Manu. Kemudian di zaman Tretayuga ini berlaku Dharma Sastra yang dituliskan oleh Yajna Walkya. Kemudian ada di zaman Dwaparayuga berlaku Dharma Sastra yang ditulis oleh Resi Sangkalikita. Kemudian selanjutnya di zaman Kaliyuga berlaku Dharma Sastra yang ditulis oleh Resi Parasara. Nah, demikian tadi uraian secara singkat beberapa sumber-sumber hukum Hindu yang diharapkan dapat dijadikan pedoman dalam mengamati, menanya, mengumpulkan, menalar, dan mengasosiasi dan mengomunikasikan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar kita. Nah, dari uraian materi tadi atau penjelasan materi tadi diharapkan peserta didik dapat menjawab soal-soal evaluasi berikut. Ada soal yang pertama, peserta didik diharapkan membuat ringkasan tentang pelaksanaan hukum Hindu yang ada di lingkungan sekitar Anda berdasarkan sumber-sumber yang ada di media sosial maupun media pendidikan yang anak-anak ketahui. Kemudian yang kedua, soal kedua, setelah membaca teks atau mendengarkan materi dalam video ini yang ada dan tersedia dalam video ini, apakah yang kalian ketahui tentang sumber hukum Hindu? Sebutkan dan jelaskan. 3. Hukum Hindu yang manakah yang sedang diterapkan atau berlaku di sekitar lingkungan masyarakat anak-anak? Amati dan buatlah catatan seperlunya yang berhubungan dengan hal tersebut. Yang keempat, manfaat apakah yang dapat dirasakan secara langsung dari usaha dan upayamu memahami dan mempedomani tentang hukum Hindu dalam mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan hidup bermasyarakat. 5. Bila seseorang mempedomani dan melaksanakan hukum Hindu dalam pengabdian hidupnya atau sebaliknya mengabaikannya, apakah yang akan terjadi? Jawablah pertanyaan-pertanyaan evaluasi tadi tersebut di dalam buku tulis kalian, dan semoga video kali ini dapat bermanfaat dan selamat belajar untuk kalian semuanya. Semoga selalu sehat dan bahagia selalu. Baik, akhir video ini Miss ucapkan terima kasih dan Parama Santi, Om Santi, 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 Om. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya untuk memberikan support kepada Miss Siska agar lebih semangat lagi dalam pembuatan media pembelajaran. Terima kasih semuanya.